Aku masih ingat dengan jelas suara sirine ambulans malam itu. Denting hujan di atap rumah belum juga reda ketika ponselku berdering tanpa henti. Perasaanku langsung tak enak, dan benar saja, kabar dari ujung telepon itu mengguncang seluruh hidupku. Bu, suami ibu kecelakaan, sekarang di rumah sakit, kondisinya parah. Aku tercekat, duniaku serasa runtuh. Tanpa sempat berpikir panjang, aku berlari keluar rumah, menumpang mobil perangkat desa yang kebetulan sedang ronda malam. Jalanan licin. Tapi aku terus mengucap doa berharap semua hanya mimpi buruk yang akan segera ku terbangun darinya. Namun, saat ku tiba di ruang UGD, tubuhku lemas melihat sosok suamiku terbaring tak bergerak, berselimut kain putih dari kepala hingga kaki. Maaf Bu, Bapak tidak tertolong. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Lututku goyah. Aku terduduk di lantai rumah sakit. Tak mampu menangis, tak mampu bicara. Rasanya jiwaku ikut melayang bersama kepergian suamiku. Sudah 2 minggu sejak kepergiannya, tapi seisi rumah ini masih seperti menunggu langkah kakinya. Suara tawa kecilnya, aroma tubuhnya yang khas sehabis mandi pagi. Setiap sudut rumah adalah kenangan, dan setiap kenangan adalah luka yang menganga. Hari-hariku dipenuhi formalitas. Warga terus berdatangan mengucapkan belasungkawa. Di hadapan mereka, aku berusaha kuat. Senyum sopan kutampilkan meski hatiku koyak. Mereka memanggilku Bu Kades dengan hormat. Dan aku tak ingin mereka melihat air mataku jatuh. Namun begitu malam tiba, semua pertahanan runtuh. Aku hanya seorang perempuan yang ditinggal pasangan hidupnya. Aku menangis dalam diam. Di kamar, yang kini terlalu luas, aku meraba sisi kasur yang kosong. Sunyi, dingin, aku dan almarhum suamiku menikah saat usiaku 28 tahun. Dia mendukung penuh saat aku mencalonkan diri jadi kepala desa. Banyak yang mencibir waktu itu perempuan muda, cantik, janda muda kok maju jadi kepala desa. Tapi suamiku berdiri paling depan, meyakinkanku bahwa aku mampu. Dia bukan hanya suami, tapi sahabat, pelindung, tempatku bersandar. Kami belum dikaruniai anak. Sering aku bersedih karena itu. Tapi suamiku selalu berkata, kalau Tuhan belum beri anak, setidaknya kita saling punya. Ras sekarang, aku tak punya siapa-siapa. Setiap malam aku duduk di teras rumah, memandang langit desa yang gelap. Rumahku berada tak jauh dari balai desa dan pos ronda. Biasanya, saat aku termenung, ada suara langkah sepatu yang mendekat. Assalamualaikum, Bu Kades. Itu suara Asep, satpam desa, pria muda, mungkin 5 atau 6 tahun lebih muda dariku. Badannya tinggi, kulitnya gelap legam karena terbakar matahari. Selalu memakai jaket hitam lusuh, dan suara tawanya renyah dan tulus. Waalaikumsalam, Sep. Ronda malam ya, kataku saat itu. Iya Bu, seperti biasa. Biar aman desa kita. Awkward. Hanya tersenyum. Biasanya, percakapan kami hanya sebatas itu. Tapi entah kenapa, sejak aku sendiri, aku mulai menantikan suaranya. Kehadirannya, suatu malam, dia datang membawa segelas kopi. Saya buat sendiri, Bu. Biar ibu nggak kedinginan. Aku terkesiap. Sungguh, perhatian sekecil itu terasa seperti cahaya di tengah gelapnya malam yang menyesakkan. Kami duduk di bangku panjang depan rumah. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengobrol dengannya. Tentang desa, tentang hidup, tentang kesepian. Dia mendengarkanku dengan saksama. Tak banyak bicara. Tapi setiap kalimatnya sederhana dan menenangkan. Mungkin, ibu harus mulai banyak istirahat. Jangan terlalu kuat sendirian. Capek kalau nyimpan sedih sendirian terus. Kata-katanya menusuk tepat ke dadaku. Aku terdiam. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya mengalir juga malam itu. Asep tidak bertanya. Tidak mencoba menghibur dengan kata-kata kosong. Dia hanya duduk di situ. Diam, tapi terasa sangat dekat. Dan sejak malam itu, aku mulai menantikan langkah. Sepatunya, waktu berjalan, aku kembali sibuk dengan urusan desa, rapat pembangunan jalan, anggaran dana desa, bantuan untuk warga kurang mampu. Tapi sepulang dari semua itu, aku tetap kembali ke rumah yang sepi. Dan malam tetap menjadi waktu yang paling sulit. Asep makin sering hadir, kadang sekadar menyapa, kadang membantuku membawa barang belanjaan. Dia tidak pernah memaksa, tidak pernah melewati batas. Tapi entah bagaimana, kehadirannya mulai menambal ruang kosong dalam hidupku. Bu, saya bukan siapa-siapa, tapi kalau ibu butuh orang buat dengar, saya siap, ucapnya suatu malam.
Aku hanya mengangguk. Aku terlalu lelah untuk menyangkal bahwa aku memang butuh seseorang. Aku tahu. Sebagai kepala desa, aku harus menjaga wibawa dan kehormatan. Apalagi aku janda. Satu langkah saja salah. Nama baikku bisa hancur. Tapi di balik semua itu, aku hanya manusia biasa. Perempuan biasa. Yang kadang merasa hampa, ingin disentuh, ingin dipeluk, ingin merasa dicintai kembali. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah jika mulai merasa nyaman pada Asep? Bukan karena dia tampan. Bukan karena aku haus pujian, tapi karena dia melihatku sebagai laras, bukan sekadar bukades, bukan janda yang dikasihani. Dia melihatku sebagai perempuan yang boleh rapuh. Dan semakin sering kami bicara, semakin aku sadar bahwa diam-diam, aku mulai menaruh hati. Kesepian adalah racun yang pelen-pelen menggerogoti. Dan dalam kesepianku, Asep adalah satu-satunya cahaya yang hadir tanpa ku minta. Entah bagaimana kelanjutannya, aku pun belum tahu. Tapi yang pasti, malam-malamku tak lagi segelap sebelumnya. Malam-malam yang dulu kurasakan begitu sepi dan berat, mulai berubah menjadi saat yang kutunggu-tunggu. Kehadiran Asep, sang satpam desa yang sederhana dan setia itu, perlahan menjadi oase di tengah padang gurun. Kesendirian yang menyesakkan. Setiap hari aku menjalankan tugas sebagai kepala desa. Berbagai urusan warga, rapat, hingga menyelesaikan masalah administrasi, membuat waktu di siang hari berlalu begitu cepat. Tapi malam, aku tahu, adalah waktu yang paling aku takuti, sekaligus rindukan. Setelah suamiku meninggal, aku belajar bahwa kesendirian itu tak hanya soal ruang kosong di rumah, tapi lebih kepada kekosongan jiwa yang tak terlihat. Aku bisa berusaha kuat di depan banyak orang, tapi di dalam hatiku ada rasa hampa yang terus bergelora. Dan Asep hadir di sana, tanpa banyak kata, hanya dengan kehadirannya yang sederhana. Malam itu, saat hujan rintik-rintik membasahi desa, aku duduk di teras rumahku mengenakan jaket tipis. Angin dingin menyentuh kulitku, menggigilkan tubuh yang sejak lama jarang merasa hangat. Tiba-tiba, langkah sepatu di jalanan berdebu itu terdengar mendekat. Aku menoleh, melihat sosok Asep datang dengan jaket hitam yang sudah agak lusuh. "Bukades, ini kopi hangat, biar ibu nggak kedinginan," katanya sambil menyerahkan gelas plastik berisi kopi hangat. Aku tersenyum dan menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Sep. Kau selalu tahu apa yang kubutuhkan." Dia hanya tersenyum. Tidak ada kata-kata puitis, tapi kejujurannya membuatku merasa diterima, dimengerti. Malam itu kami duduk berdua di bangku kayu depan rumah. Obrolan kami tak seperti biasanya yang singkat dan formal. Malam ini kami berbicara panjang, tentang mimpi, tentang kesedihan, tentang harapan yang terluka. Aku dulu pernah punya mimpi jadi petani sukses, Bu. Tapi entah kenapa, hidup membawaku jadi satpam desa. Bukan apa-apa, hanya ingin menjaga desa tetap aman, katanya dengan suara lirih. Aku memandangnya dengan penuh simpati. "Tapi aku yakin, Sep, kau jujur dan baik hati. Itu yang paling penting." Dia tersenyum, menatapku dengan mata yang penuh kihak. Rasanya seperti ada getaran aneh dalam dadaku yang sudah lama padam. Hari-hari berikutnya, Asep semakin sering datang. Tidak hanya saat ronda malam, tapi juga membantu di acara desa. Kadang dia datang ke rumahku dengan membawa makanan, atau sekadar mengajak berbicara ketika aku tampak murung. Aku mulai merasakan hal yang aneh. Hati yang dulu membeku mulai mencair. Ketika Asep tersenyum, aku merasa nyaman dan aman. Ketika dia berbicara, aku merasa dihargai. Ada rasa hangat yang menjalar pelan ke seluruh tubuhku. Sesuatu yang sudah lama hilang sejak kepergian suamiku. Namun, di balik perasaan itu, aku juga takut. Takut jika perasaanku itu salah. Takut jika aku kehilangan wibawa sebagai kepala desa. Takut jika aku disakiti lagi, aku adalah Bularas, kepala desa yang dihormati. Aku tidak ingin gosip atau celaan menghambat pekerjaanku. Aku harus kuat. Tapi kenapa hatiku berkata lain? 1. Malam, setelah rapat desa yang panjang, aku pulang ke rumah dengan badan yang letih. Saat aku membuka pintu, aku melihat Asep sedang menunggu di teras. "Kau sudah pulang, Bu?" tanyanya dengan suara lembut. Aku mengangguk dan duduk di bangku kayu. "Capek, Sep, tapi harus tetap kuat demi desa ini." Dia mengangguk. "Kalau ibu capek, jangan sungkan bilang, aku bisa bantu." Aku terdiam, merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ada rasa aman yang mengalir ketika dia berada di dekatku.
Tanpa sadar, aku menoleh dan bertemu matanya. Tatapan yang tulus, penuh perhatian. "Terima kasih, Sep. Kau selalu ada untukku." Dia tersenyum dan berkata, "Aku akan selalu ada, Bu." Hari-hari berikutnya, rasa nyaman itu berubah menjadi ketertarikan yang sulit kuabaikan. Setiap kali Asep datang, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Setiap senyumnya membuatku tersipu. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang cara dia membetulkan jaketnya, suara tawanya yang renyah, caranya mendengarkanku tanpa menghakimi. Aku tahu, aku mulai jatuh cinta lagi pada seseorang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, aku juga tahu, ini bukan perkara mudah. Aku seorang janda kepala desa. Dia hanya satpam desa yang sederhana. Apa kata warga? Apa kata keluargaku? Apa kata hatiku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelayut di pikiranku setiap malam. Namun, malam-malam yang kuhabiskan dengan Asep membuat semuanya terasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, ketika bulan mulai tinggi, aku dan Asep duduk berdua di teras. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah. "Kau tahu, Sep," kataku pelan. "Aku merasa sendirian, tapi bersamamu, aku merasa tidak sendiri." Asep menatapku, wajahnya serius. "Bu, aku juga merasa sama. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin selalu ada untuk Ibu." Hatiku bergetar. Aku mengangguk, menahan air mata bahagia yang tak mampu kutahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku boleh membuka hatiku kembali. Rasa aman, yang dulu hanya kuimpikan, kini hadir nyata di sampingku. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Malam itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi tanah dan dedaunan. Aku duduk di teras rumah, membungkus diri dengan selimut tipis, mencoba mengusir dingin yang tidak hanya berasal dari angin malam, tapi juga dari dalam hatiku yang penuh kebingungan. Aku menatap jauh ke arah jalan kecil yang gelap, berharap bisa melihat sosok Asep seperti biasanya. Namun malam ini, ia belum juga datang. Ketika aku sudah hampir menyerah, terdengar suara langkah sepatu yang berat mendekat, diiringi suara ketukan pelan di pintu depan. "Bu, aku di sini." Suara Asep terdengar dari luar. Aku segera membuka pintu dan membiarkan Asep masuk ke dalam rumah. Wajahnya basah oleh air hujan, tapi matanya bersinar penuh perhatian. "Aku kedinginan, Bu. Boleh aku masuk sebentar?" Tanyanya dengan nada rendah. Aku mengangguk tanpa berkata-kata, menutup pintu perlahan. Aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Kami duduk berdekatan di ruang tamu yang sederhana. Lampu temaram yang hanya berasal dari sebuah lampu minyak membuat bayangan kami bermain di dinding. Hujan yang terus turun di luar menambah suasana hening yang intim. Aku melihat Asep menggigil dan segera mengambil selimut tebal dari lemari. Kubentangkan selimut itu di atas kedua bahunya dan menariknya lebih dekat. "Terima kasih, Bu. Aku merasa nyaman saat bersamamu," bisiknya. Aku merasakan jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam suara dan tatapannya malam itu. Obrolan kami mengalir begitu saja. Dari topik ringan hingga hal-hal pribadi yang selama ini aku simpan rapat. Tentang suamiku yang telah tiada, tentang rasa sepi yang menyesakkan, dan tentang harapan yang mulai redup. "Aku tahu, aku bukan yang terbaik, Bu. Tapi aku ingin menjadi orang yang bisa kau percaya," kata Asep dengan suara serak. Hatiku luluh mendengar ketulusan di balik kata-katanya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Aku merasakan tubuhku semakin dekat dengannya, seperti magnet yang menarik tanpa bisa kuelakkan. Tanpa sadar, tanganku menyentuh lengannya. Asep menatapku dengan mata terbuka lebar, lalu menunduk malu. Perlahan, tangannya meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Laras, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku," bisiknya. Aku mengangguk. Setuju tanpa kata. Semua keraguan dan ketakutan seakan hilang dalam pelukan hangatnya. Malam itu, kami melewati batas yang selama ini kupikir mustahil kulewati. Cinta yang terpendam lama akhirnya meledak menjadi kenyataan. Setelah malam itu, hidupku berubah. Rasa sepi yang selama ini membelenggu mulai terangkat oleh kehangatan dan cinta baru yang tumbuh di antara kami. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus mengintai. Aku kepala desa, yang harus menjaga nama baik dan kepercayaan warga. Sedangkan Asep, hanya seorang satpam desa. Apakah kami mampu menjalani hubungan ini tanpa membuat luka yang lebih dalam?
Malam itu menjadi awal dari perjalanan yang tak terduga. Aku tahu, aku harus siap menghadapi konsekuensi. Tetapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa hidupku memiliki harapan. Dan aku siap untuk melangkah bersama Asep, menapaki jalan yang penuh tantangan. Tapi juga penuh cinta. Setelah malam pertama yang mengubah segalanya, hubungan kami berjalan dalam beyang-beyong rahasia yang kami rawat bersama. Setiap malam, Asep datang tanpa pernah terlambat. Ia menjadi peneduh hati yang kuanggap sebagai satu-satunya pelipur dalam kesepian yang selama ini membelenggu. Di balik peran resmiku sebagai kepala desa, aku menyimpan sebuah rahasia yang terlalu berisiko untuk diungkapkan. Aku sadar, hubungan kami bukan hanya sekadar kisah cinta biasa. Ada banyak risiko gosip, cemoohan, bahkan kemungkinan kehancuran karier dan harga diriku. Namun, seiring waktu berjalan, aku merasa semakin sulit menahan perasaanku. Asep bukan hanya penghibur hati, tapi juga sosok yang membuatku merasa hidup. Kembali, tatapan matanya yang penuh kasih dan sentuhan lembutnya setiap malam adalah obat bagi jiwa yang lelah ini. Kami bertemu di balik gelap malam, berbagi cerita tentang hari yang telah kami lalui. Aku bercerita tentang rapat desa, masalah warga, dan rencana pembangunan. Asep mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali memberi saran atau candaan ringan yang membuatku tertawa. Malam-malam itu terasa seperti oase di tengah gurun kehidupan. Aku merasakan cinta yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari kemewahan atau janji-janji kosong. Namun, aku tak bisa mengelak bahwa keraguan selalu datang menghampiri. Aku khawatir hubungan ini akan bocor ke warga desa. Bagaimana mereka mencemoohku? Bagaimana jika mereka memintaku mundur dari jabatan? Pertanyaan-pertanyaan itu membebaniku setiap hari. Namun, Asep selalu hadir untuk menguatkanku. Laras, aku tak peduli apa kata orang. Yang penting, aku dan ibu bisa jujur pada perasaan kita, katanya suatu malam. Kata-kata itu membuatku tersadar. Mungkin selama ini aku terlalu takut akan pendapat orang lain, hingga aku lupa memperjuangkan kebahagiaanku sendiri. Cinta rahasia kami terus tumbuh dalam keheningan malam. Aku mulai membayangkan masa depan yang mungkin saja bisa kami jalani bersama. Walaupun penuh tantangan, aku percaya bahwa cinta kami tulus. Namun, aku juga tahu, rahasia ini tidak bisa bertahan selamanya. Suatu saat nanti, kami harus menghadapi dunia nyata dan segala konsekuensinya. Sementara itu, aku juga mulai merasakan perubahan dalam diriku. Dari wanita yang rapuh dan terpuruk, aku mulai menemukan kekuatan baru. Aku lebih percaya diri, lebih berani menghadapi masalah desa, dan bahkan mulai mengelola emosi yang dulu sering menguasai. Semua itu berkat Asep yang selalu ada, menjadi tempatku bersandar. Malam-malam kami dipenuhi dengan bisikan-bisikan lembut, dan janji-janji tak terucap. Aku tahu, cinta ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah perasaan yang sanggup-songga, yang membuatku percaya bahwa kebahagiaan bisa kutemukan kembali. Aku menutup mata, berharap malam esok membawa harapan baru. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, dan aku mulai merasakan perubahan yang tak biasa pada tubuhku. Awalnya aku mengira hanya karena kelelahan dan stres, tapi perasaan mual yang kerap datang dan hilang membuatku mulai ragu suatu pagi. Setelah rapat desa yang panjang, aku merasa pusing hebat. Aku hampir terjatuh saat berjalan menuju rumah. Denggen, tangan gemetar, aku membuka laci meja dan mengambil sebuah tes kehamilan yang dulu pernah kubeli. Untuk berjaga-jaga, pikirku saat itu, aku berlari ke kamar mandi dengan hati berdebar. Saat aku menunggu garis merah muncul, pikiranku berkelana apa yang akan terjadi jika hasilnya positif. Garis merah itu muncul dengan jelas. Aku hamil. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku merasa campur aduk antara kebahagiaan, ketakutan, dan kebingungan. Aku hamil. Tapi, aku janda, dan ayahnya bukan suamiku yang telah tiada, melainkan Asep, satpam desa yang sangat sederhana. Malam itu aku duduk sendirian di teras, menatap bintang-bintang yang seolah berkelip menertawakan nasibku. Asep, apa kita lakukan? Bisikku pelan. Aku takut, aku bingung, dan aku tahu bahwa ini bukan kabar yang akan mudah diterima oleh siapapun. Keesokan harinya, aku memanggil Asep ke rumah. Wajahnya tegang saat aku memberitahukan kabar ini. Aku hamil, Sep, kataku lirih. Asep terdiam beberapa saat. Aku bisa melihat pergolakan batinnya, tapi aku siap, Laras. Aku akan bertanggung jawab. Ini anak kita, ujarnya mantap. Rasa lega sedikit mengalir di hatiku. Aku tahu,
Asep bukan orang yang mudah menyerah. Namun, aku sadar, beban yang akan kami pikul sangat berat. Aku kepala desa, seorang figur publik yang dihormati. Kehamilan di luar pernikahan akan menjadi bahan omongan warga, bahkan bisa mengguncang posisiku. Aku merasa seperti sedang berdiri di ujung jurang, menatap ke bawah dengan ketakutan. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menyembunyikan kehamilanku. Tapi perut yang semakin membesar, tak bisa lagi aku tutupi dengan pakaian longgar. Warga mulai bertanya-tanya, beberapa saling berbisik, dan aku tahu desis-desis mulai merebak. Aku merasa sendirian lagi, tapi kali ini lebih berat. Kesepian yang dulu hanya dirasa di malam hari, kini merayap di siang hari, di setiap tatapan warga, di setiap bisik-bisik yang kudengar. Aku takut kehilangan jabatan, takut kehilangan rasa hormat, takut kehilangan segalanya. Di tengah tekanan itu, Asep terus memberiku kekuatan. Ia sering datang membawa makanan, membantuku berjalan saat perutku terasa berat, dan selalu berkata, "Kita akan hadapi ini bersama, Bu." Aku tahu, aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku butuh dia, bukan hanya sebagai teman atau kekasih, tapi sebagai pelindung dan partner dalam hidup. Malam-malamku kini diisi oleh doa dan harapan. Aku berharap bayi ini membawa berkah, bukan malapetaka. Aku juga berharap aku bisa kuat untuk dirinya, untuk Asep, dan untuk warga desa yang telah mempercayaiku. Namun, takdir belum berhenti menguji. Aku tahu badai lebih besar akan datang, dan aku harus siap. Suatu pagi, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Aku melangkah pelan ke balai desa untuk memimpin rapat rutin. Namun, langkahku terasa berat, bukan karena lelah fisik, tapi beban yang tak terlihat di hatiku. Seminggu terakhir, desas-desus mulai menyebar seperti api yang sulit dipadamkan. Warga desa berbisik-bisik tentang kehamilanku yang tidak sesuai dengan norma. Beberapa tatapan penuh cemooh mulai kutangkap saat aku berjalan di pasar atau melewati jalanan desa. Aku mencoba mengabaikannya, menguatkan diri bahwa aku adalah kepala desa yang harus tetap profesional. Namun, tekanan itu semakin hari semakin nyata. Saat rapat dimulai, aku melihat beberapa perangkat desa yang biasanya ramah, kini tampak enggan bertatap muka denganku. Beberapa anggota bahkan terlihat menghindar saat aku menyampaikan agenda. Aku tahu mereka mulai meragukan kepemimpinanku. Setelah rapat usai, aku mendengar bisik-bisik di balik pintu ruang rapat. Bagaimana mungkin Bukades hamil tanpa suami? Ini aib besar untuk desa kita. Kalau seperti ini terus, bagaimana warga bisa percaya lagi? Hatiku hancur. Aku berusaha tegar, tapi air mata mengintip di sudut mata. Aku pulang dengan perasaan terluka dan penuh pertanyaan. Apakah semua pengorbananku selama ini akan sia-sia karena kesalahanku? Keesokan harinya, seorang ibu tua yang sudah dikenal bijak mendekatiku saat aku memberi bantuan sembako. "Laras, aku tahu ini berat, tapi kau harus kuat. Desa ini butuh pemimpin yang tegar seperti kau." Kata-kata itu menjadi oase di tengah badai. Namun, aku tahu masih banyak warga yang belum bisa menerima deses-desis juga sampai ke telinga camat. Ia memanggilku untuk berbicara empat mata. "Laras, saya tahu beban ini berat, tapi sebagai kepala desa, Ibu harus menjaga nama baik jabatan. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak kepercayaan warga." Aku menunduk. Aku mengerti maksudnya. Ini bukan hanya masalah pribadi, tapi soal tanggung jawab publik. Tekanan dari berbagai pihak mulai membuatku sering merasa lelah dan tertekan. Aku mulai mengalami kesulitan tidur. Nafsu makan menurun, dan rasa cemas yang terus menggerogoti. Di tengah semua ini, Asep menjadi sandaranku. Dia tak pernah meninggalkanku, selalu siap mendengarkan dan memberiku semangat. "Aku tahu ini sulit, Bu, tapi aku yakin Ibu bisa melewati semua ini." "Kau yakin, Sep?" "Aku yakin, kita jalani ini bersama." Malam itu, aku duduk di teras, memandang langit yang cerah. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan desis-desis ini menghancurkan hidupku. Aku harus kuat, demi diriku, demi anak yang sedang kupeluk dalam rahimku, dan demi desa yang telah mempercayaiku. Aku tahu badai belum usai. Namun, aku mulai belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Tapi berani melangkah meski takut, aku siap berjuang. Desa yang dulu kupegang erat dengan rasa bangga, kini berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan prasangka dan tuduhan. Aku Bularas, kepala desa yang dihormati, kini menjadi pusat kontroversi yang mengancam segalanya yang telah kuperjuangkan.
Pagi itu, suasana balai desa terasa tegang. Beberapa perangkat desa dan tokoh masyarakat berkumpul. Wajah mereka serius dan penuh penilaian. Aku menerima surat panggilan resmi dari camat yang mengundangku untuk menghadiri rapat tertutup terkait perilaku tidak pantas yang diduga aku lakukan. Di ruang rapat yang dingin dan penuh tatapan tajam, aku berdiri di hadapan camat, sekretaris desa, dan beberapa tokoh masyarakat. Mbak Laras, suara camat terdengar tegas. Kami menerima banyak laporan dan keluhan dari warga tentang kehamilan ibu yang dianggap menodai jabatan dan mencoreng nama baik desa. Aku menunduk, merasakan perih yang luar biasa. Namun aku harus tetap tegar. Aku mengerti kekhawatiran bapek-bapek dan ibu-ibu semua. Tapi aku tidak akan mengabaikan tanggung jawabku sebagai kepala desa. Aku hamil bukan karena kelalaian, tapi karena cinta dan kejujuran. Tiba-tiba seorang tokoh masyarakat yang dikenal vokal berdiri dan berkata dengan suara keras, "Laras, jabatan ini bukan sekadar kehormatan pribadi, ini tanggung jawab kepada warga. Apakah ibu pikir warga desa mau dipimpin oleh seseorang dengan aib seperti ini?" Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tahu ini ujian terberat dalam hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menjawab dengan tenang. Aku tidak meminta simpati, tapi aku mohon diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tetap mampu memimpin desa ini dengan baik. Meskipun dalam keadaan seperti ini, beberapa perangkat desa mulai bersuara mendukung. Ada juga yang masih ragu. Perdebatan panjang terjadi. Namun aku tahu, di balik semua itu, banyak yang mulai meragukan kemampuanku. Setelah rapat selesai, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku takut kehilangan jabatan, tapi aku juga tahu aku tidak bisa lari dari kenyataan. Aku memandang perutku yang mulai membesar dan berjanji akan melindungi anak ini. Apapun yang terjadi. Di tengah badai tuduhan itu, Asep tetap menjadi pelindungku. Ia hadir tanpa syarat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Kita akan melewati ini bersama. Laras, aku tak akan membiarkan ibu sendiri, ucapnya penuh keyakinan. Namun, aku tahu perjuangan ini belum berakhir. Aku harus mempersiapkan diri menghadapi gelombang berikutnya yang mungkin datang lebih keras. Aku harus tegar, bukan hanya sebagai kepala desa, tapi juga sebagai seorang ibu yang ingin memberi yang terbaik bagi anaknya. Dalam hati aku berdoa, semoga keberanianku tidak sia-sia, dan aku bisa membuktikan bahwa cinta dan tanggung jawab bisa berjalan berdampingan. Hari itu, suasana balai desa dipenuhi warga yang datang tanpa diundang. Kabarnya, akan diadakan rapat khusus yang membahas masa depan kepemimpinan desa. Aku tahu, saat ini aku berada di titik krusial yang bisa menentukan segalanya. Duduk di kursi utama, aku menghela napas panjang. Mataku menatap ke arah warga yang sudah berkumpul, beberapa dengan wajah sinis, sebagian lagi dengan tatapan iba. Aku merasa semua mata tertuju padaku, menanti apa yang akan kulakukan. Ketika waktu pengumuman tiba, aku berdiri dan mengambil mikrofon dengan tangan yang bergetar. Saudara-saudara, aku tidak di sini untuk mengelak atau menyembunyikan kebenaran. Aku Bu Laras, kepala desa kalian yang juga seorang manusia biasa. Aku menghela napas lagi, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku hamil, dan ayah dari anakku adalah Asep, satpam desa yang selama ini banyak membantu dan menemani aku di masa sulit. Suasana berubah menjadi hening. Aku melihat wajah-wajah terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik pelan. Aku tahu ini mungkin sulit diterima, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun. Aku ingin jujur dan bertanggung jawab. Aku menatap ke arah Asep yang berdiri di sampingku, menunjukkan dukungan tanpa ragu. Beberapa warga mulai berbisik. Beberapa yang lain berdiri dan memberi tepuk tangan kecil. Aku merasa campuran perasaan lega, takut, dan harapan. Seorang tokoh masyarakat yang dulu mengkritikku maju ke depan. Laras, aku salut pada keberanianmu. Tidak semua orang berani mengakui kesalahan dan tetap berjuang. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Aku berjanji akan terus bekerja untuk desa ini, untuk kalian semua, dan untuk anak yang sedang kuandung. Rapat itu menjadi momen bersejarah bagi desa kami. Meski tidak semua setuju, banyak yang mulai menerima keberadaan kami dan menghormati kejujuran kami. Aku tahu jalan masih panjang, tapi aku siap menjalani apapun demi masa depan yang lebih baik. Malam harinya, aku dan Asep duduk berdua di teras rumah. Aku menggenggam tangannya erat. Kau luar biasa, Sep. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku bersyukur kau ada di sisiku. Asep tersenyum hangat.
Aku juga bersyukur, Laras. Kita akan lalui semua ini bersama. Kejujuran membuka pintu baru dalam hidup kami. Kini aku percaya bahwa walau dunia penuh tantangan, keberanian dan cinta bisa mengubah segalanya. Setelah segala badai yang kami lalui, akhirnya tiba saatnya aku dan Asep menyatukan janji di hadapan Tuhan dan warga desa. Pernikahan sederhana yang kami pilih bukan hanya tentang ikatan cinta, tetapi juga tentang keberanian untuk memulai babak baru yang penuh harapan. Hari itu, pagi yang cerah menyambut desa kami. Matahari bersinar hangat, seolah memberikan restu. Pada langkah kami, warga berkumpul di halaman balai desa. Sebagian dengan wajah penasaran, sebagian lagi dengan senyum tulus yang menguatkan. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading, dengan selendang tenun khas desa yang melingkari. Rambutku yang dulu sering kusanggul rapi, kali ini dibiarkan tergerai, memberikan kesan lembut dan alami. Asep, dengan pakaian koko dan sarung sederhana, berdiri tegap di altar kecil yang kami buat di bawah pohon beringin tua. Matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus dan penuh harapan. Upacara dimulai dengan pembacaan ayat suci dan doa bersama. Suara imam mengalun syahdu, mengiringi janji yang kami ucapkan dengan suara lantang namun penuh makna. Aku, Laras, bersumpah akan setia mendampingi Asep dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dan menjaga keluarga kecil kami dengan sepenuh hati. Dan Asep pun mengucapkan janji yang sama, dengan suara yang penuh keyakinan. Setelah ijab kabul, tepuk tangan hangat menggema di sekeliling kami. Beberapa warga meneteskan air mata, terharu oleh keberanian dan kejujuran kami. Aku menatap ke arah Asep, merasakan getaran hangat yang menyelimuti seluruh tubuhku. Aku tahu, ini adalah awal yang baru, bukan hanya untuk kami berdua, tetapi untuk desa yang kami cintai. Pesta kecil kami berlangsung sederhana. Hidangan tradisional tersaji di meja panjang, dan anak-anak desa bermain riang di sekitar halaman. Aku merasa demak. Meski perjalanan kami belum berakhir, aku yakin dengan cinta dan kebersamaan, kami bisa melewati segala rintangan. Asep dan aku saling menopang. Ia menjadi kekuatanku, aku menjadi peneduh hatinya. Kami bukan lagi Bukades dan Satpam Desa, tapi pasangan yang siap menghadapi dunia bersama. Malam itu, saat kami duduk di teras rumah, bintang-bintang bersinar terang di langit. Aku memandang perutku yang mulai membesar dan merasakan harapan yang tumbuh di dalamnya. Sep, aku berjanji akan menjaga anak kita dengan segenap cinta dan kasih sayang. Asep menggenggam tanganku erat, dan aku berjanji akan selalu ada untuk ibu dan anak kita, apapun yang terjadi. Cerita kami adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau jabatan. Kejujuran, keberanian, dan ketulusan hati menjadi pondasi yang kuat untuk membangun masa depan. Aku siap melangkah maju, dengan tangan yang menggenggam erat cinta dan harapan.